Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya, dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di pagi hari ini, hari Rabu 7 Februari 2024. Seperti biasa, di pagi ini kita akan mereview beberapa pair yang kita analisakan satu hari kemarin, bagaimana hasilnya, adakah yang kita nanti bisa petik dari pengalaman satu hari kemarin. Dimulai dari XAU USD, silakan dicek kembali di XAU USD satu hari kemarin, analisanya masih ada, kemudian garis-garisnya juga masih belum kita hapus sebagai bentuk kita untuk nanti koreksi. Yang pertama, kita sudah menempatkan level pentingnya dulu ya. Kita sudah menempatkan level pentingnya atau area kuncinya untuk memetakan ya, di mana nanti kira-kira akan berpeluang memantul, di mana nanti akan berpeluang berlanjut. Kemudian baru kita membuat garisnya ya. Kita perkirakan yang pertama di area warna ungu sebagai area penting yang terdekat dari running. Kemudian kita akan uji nanti di sana di warna ungu ini untuk menguji kekuatan bullish ya. Jika momentum bullish lebih tinggi dari level yang kita buat warna ungu ini, maka kemungkinan akan bergerak kembali naik. Sebaliknya, jika tidak mampu menembus dengan baik momentum bullishnya, maka berpeluang akan terkoreksi kembali. Sehingga simulasinya kira-kira seperti ini, naik sampai di 2038 di resistennya, kembali memantul, kemudian bergerak lagi naik. Kita lihat dari real time-nya ya. Ini sempat bergerak naik mendekati resisten, mendekati area penting yang kita buat ini warna ungu. Kemudian ternyata tidak bisa menembus sehingga ditolak kembali. Berada di titik rendahnya, tidak bisa menembus titik entry di 2021 ya. Kemudian mulai kembali ditolak, mulai ada loss momentum, kemudian ada perubahan warna di sana sampai pada resisten kembali, masih ada ditolak ya, beberapa kali ditolak. Namun demikian posisi buy sudah mulai tersentuh di candle yang ada rejeksinya. Setelah itu mulai bergerak naik dan hanya sampai pada target satu ya. Sekali lagi di area target menjadi area uji, sehingga berada di area target kita harus memperhatikan bagaimana karakteristik candlenya. Kita lihat bagaimana candle-candle terakhir dibentuk atau sudah terbentuk di sana, kemudian kita baru nanti melakukan identifikasi berikutnya. Jika ada tanda-tanda pembalikan, maka berpeluang juga tentu akan berbalik. Sebaliknya, jika ada momentum yang lebih kuat, bisa jadi akan mendekati target berikutnya. Kenyataannya hanya sampai di target ini ada rejeksi, ada loss momentum, dan mulai jam malam ya, mulai dini hari tidak ada pergerakan yang signifikan dan kemudian terhenti, hanya berada di area koreksi kecil. Dengan demikian satu hari kemarin kita hanya mendapatkan satu peluang di XAU, yakni di kisaran berada di kisaran 600 sekian ya, hampir mendekati 701 target tercapai. Cukuplah untuk satu target satu hari ya, sudah lebih dari cukup ya, hampir 700, hampir 70 pips. Kemudian di pair lain kita lihat di pound sterling ya, di pound sterling USD pergerakan kita perkirakan naik, sehingga
catatan kita di sana. Di sini ada targetnya, kemudian ada target yang pertama dan kedua. Posisi buy di 1.25487. Kenyataannya tersentuh, kemudian koreksi kecil dan bergerak naik. Target 1 tercapai dengan baik ya, meskipun tidak sampai di target 2. Sementara di euronya kita menempatkan di 1.07528. Ini tersentuh hanya mendapat sekitar 90-an dan kita bisa recovery ketika sudah mendekati area supportnya ya. Jaraknya 150, sekarang di 282. Dengan demikian jika tidak ditutup maka setidaknya bisa mengcover dari posisi buy-nya. Satu lagi di kripto ya, di Bitcoin kita lihat yang kita tempatkan kemarin buy-nya di 42808.80. Kemudian target 1 tercapai, kemudian sempat koreksi dan kembali mendekati target yang kedua ya. Kita bisa mendapatkan maksimum juga di Bitcoin-nya. Baik, kita lanjut untuk memetakan kembali satu hari ke depan ya, di XAU dulu, XAU USD. Kita buat dulu untuk area pentingnya untuk menempatkan key levelnya ya. Oke, kita buat ini level kuncinya. Yang di bawah kita juga tempatkan di sana. Kemudian selanjutnya kita tempatkan lagi di sini. Kemudian terakhir nanti di sini ya. Sementara yang di atas kita tempatkan level kuncinya di sini. Kemudian berikutnya di sini dan terakhir kita tempatkan di sini ya. Oke. Kemudian kita coba untuk menarik garis bantu ya. Kita menarik garis bantu dari awalnya turun kemudian mulai bergerak naik, kemudian koreksi, kemudian naik lagi ya. Nah, sekarang posisinya lagi koreksi kecil ya. Kita akan uji nanti hingga di area di sini ya, di berapa ini? 2030 ya. Kira-kira di 2030. Kemudian peluangnya akan kembali bergerak naik, koreksi kecil, kemudian naik lagi ya. Ini yang pertama prioritasnya masih akan bergerak naik. Yang kedua simulasinya jika nanti lewat di 2030 ya. Kita perkirakan akan turun mendekati 2015, terkoreksi kemudian kembali bergerak turun ya. Kenapa harus dua arah ya? Ya, ada yang komentar kalau ndak buy ya sell ya. Ya bodo amat, kita tidak peduli mau kemana, arah marketnya mau kemana, karena yang paling penting kita bisa menempatkan posisi dan berpeluang profit. Tidak perlu kita harus satu arah yang panjang, karena kita hanya manfaatkan pergerakan pendek. Kita bukan swing trader, kita hanya manfaatkan sesuai dengan target kita dengan jangka satu hari selesai, sehingga tidak peduli mau kemana pergerakan itu, kita bisa profit. Intinya kita bisa profit saja. Yang pertama kita tempatkan posisi buy di 20. Kita tempatkan posisi buy di 2041. Ini kita tempatkan posisi buy di 2041.09.
dengan target yang terdekat nanti di 20 di sini ya, 2046 ya, sekitar 50 pips. Naik sedikit biar jadi 60 pips. Sehingga kalau kita tarik begini ya, ini berada di swingnya. Di 2047 kita targetkan sekaligus menjadi area uji ya, di posisi naik pertama 2047.52. Kemudian target berikutnya kita tempatkan untuk berikutnya di 2053 ya. Cek dulu apakah masuk akal. Oke, ini tidak terlalu banyak target kita. Yang kedua di 2053. Target yang kedua di 2053.83. Sementara area jenuhnya kita menempatkan di 2059. Area jenuh cukup kita tempatkan di 2059 poin sekian ya. Sementara untuk posisi di bawah ketika mendekati atau melewati 2030 tadi ya. Ketika melewati 2030 kita menempatkan posisi di 29 ya. Kita ukur dulu untuk jaraknya, jangan terlalu jauh. Cukup jauh, kita menempatkan yang lebih dekat di 20. Oke, kita menempatkan sebagai keseimbangan ya. Sell di 2032.51. Kita nanti akan mengujinya ya. Jangan lupa begitu tersentuh nanti ya kita sudah siapkan. Karena peluangnya sebenarnya sampai di 20. Area retest berada di 2030 ya, 2030. Kemudian kita tandai juga di sini kira-kira peluangnya sampai enggak nanti. Oke, kita coba tempatkan agak turun sedikit. Kita menggunakan dasar pakai retracementnya sehingga kita bisa menempatkan selnya di 2032.30. Sementara kita mentargetkan pertama di 2024. Ini target yang terdekat. Target pertama di 2024.86 ya. Lanjut jika di break di 2024 ya atau di 2022 ini berpeluang kembali akan bergerak turun sehingga kita targetkan kembali agak di dalam saja, tidak usah terlalu jauh biar peluangnya dapat. Di 2017 kita targetkan yang berikutnya. Target yang kedua di 2017.92. Sementara untuk area jenuhnya, posisi di bawah atau jenuh jual kita tempatkan di 20 berapa ini? 2012 ya. Ini untuk area jenuhnya. Kita tempatkan di 2012. Jenuh jual 2012 ya. Hati-hati nanti di sana untuk menempatkan posisi sell kita karena cukup dalam. Kita tandai dengan highlight warna merah untuk jenuhnya, termasuk yang di atas kita tandai dengan warna merah biar nanti ada kehati-hatian. Oke, mudah-mudahan hari ini
bisa banyak peluang kita dapatkan dan bisa maksimum tentunya profit kita. Sampai ketemu di lain waktu. Jangan lupa jika satu posisi tersentuh maka selalu pertimbangkan buat simulasi di mana kita menempatkan resikonya, bagaimana kita mengcovernya. Akhirnya kita ketemu di lain waktu, di esok hari, di waktu yang sama. Ya, mungkin kita akan lihat nanti yang lain, pair yang lain. Kita akan sampaikan saja di grup nanti, silakan dicek, silakan diuji, dan silakan dipraktekkan. Ya, apakah ada peluang atau sebaliknya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam profit dua arah.